Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku semua? Kelas 5 SD Hadijah Surabaya. Sehat? Alhamdulillah. Semoga senantiasa semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan ke-15. Pada hari ini kita akan mempelajari poin-poin penting, yaitu pertama adalah riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Baik, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Suka menolong adalah perbuatan yang baik, bukan? Hal itulah yang gemar dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk pemeluk Islam yang paling awal atau as-sabiqunal awalun. Dengan keluhuran kepribadian dan kegigihan perjuangannya, beliau berhasil mengajak beberapa sahabat masuk Islam. Beliau berhasil membawa kemajuan Islam. Beliau telah mengusahakan pengumpulan Al-Quran dan melakukan penumpasan terhadap nabi-nabi palsu. Kepribadian dan perjuangan beliau patut dicontoh setiap pemimpin. Nilai positif dari sikap beliau patut dimiliki setiap muslim. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berperan besar dalam pengembangan Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Murrah. Ia biasa dipanggil Abu Ka'bah. Setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Abdullah. Nama Abu Bakar diberikan Rasulullah karena putrinya bernama Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar seorang keturunan Bani Taim atau Bani Tamim, suatu golongan rakyat biasa. Namun demikian, Abu Bakar tampil sebagai sosok yang berpengaruh dalam perjuangan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Ia memiliki dua julukan, yaitu Atik dan As-Siddiq. Atik berarti tampan atau suci. Gelar itu diberikan karena paras mukanya menawan dan jiwanya yang suci karena tidak pernah menyembah berhala selama masa jahiliyah. Gelar As-Siddiq diberikan Abu Bakar karena ia selalu mempercayai setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat yang memeluk Islam pertama. Abu Bakar berkata, "Saya bersaksi bahwa engkau adalah seorang yang benar dan terpercaya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Sewaktu Rasulullah menyampaikan berita tentang Isra dan Mi'raj, Abu Bakar langsung mempercayainya, meskipun kaum Quraisy tidak percaya, bahkan menertawakan beliau dan menuduhnya mengarang cerita yang bukan-bukan. Abu Bakar selalu mengatakan, jika Rasulullah yang mengatakan, maka ucapan itu pasti benar. Abu Bakar senantiasa taat dan setia kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah meminta untuk menemani hijrah ke Madinah, maka ia menaatinya, meskipun akan menghadapi berbagai kesulitan dan ancaman. Ketika Rasulullah SAW menunjuknya sebagai imam sholat, ia pun mematuhinya. Abu Bakar berhasil menenangkan kaum muslimin ketika Rasulullah wafat. Dengan tenang dan bijak, ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya manusia biasa yang pasti mati. Akan tetapi kematiannya tidak berarti kematian ajaran-ajarannya. Islam tetap hidup bahkan harus dipertahankan selama nyawa masih melekat di badan. Melalui dakwahnya, banyak kaum Quraisy yang memeluk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Thalha bin Ubaidillah. Meskipun dari kelompok orang biasa, Abu Bakar dapat berhasil menjadi orang yang sukses, menjadi khalifah pemimpin agama, pemimpin negara yang jujur, bijak, dan adil. Kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sudah lama bersahabat dengan Rasulullah SAW.
Kepribadiannya sangat mulia. Sejak anak-anak, ia terkenal berkemauan keras. Ia terkenal sangat tegas, jujur, sangat bijaksana, dan berhati-hati. Ia seorang yang sederhana, tidak suka berfoya-foya dan hidup mewah, tidak pernah mabuk, tidak pernah menyembah berhala, dan tidak menyakiti orang lain. Setelah dewasa, Abu Bakar bekerja sebagai pedagang. Ia termasuk pedagang yang rajin dan sangat jujur. Kejujuran dan ketulusannya membuat menjadi saudagar yang kaya raya. Ia memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas karena banyak bergaul dengan orang-orang di luar sukunya. Oleh karena itu, sangat mudah menerima ajaran agama Islam. Setelah masuk Islam, kekayaan yang digunakan untuk membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia suka menolong dan sangat peduli dengan para sahabat. Karena kepribadiannya, banyak orang yang menyukainya dan berteman baik dengannya. Anak-anak, untuk penugasan pertemuan ke-15 ini, maka bacalah kembali materi pada LKPD SKI pertemuan ini, kemudian tulislah poin-poin penting yang ada di dalam materi. Nah, tugas ini sebagai bahan belajar mandiri ya, tidak perlu difoto dan dikumpulkan. Nah, anak-anak, alhamdulillah selesai materi kita untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Meskipun secara virtual, tetap semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.